Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala TK Negeri Pembina 01 dan yang saya hormati kepada Dewan Guru semua dari kelompok B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 dan kelompok A. Pertama-tama saya di sini memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita semua di sini bisa berkumpul mengikuti acara definisi PJOK yang akan saya sampaikan. Sholawat serta salam mari kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah suri tauladan bagi kita semua. Untuk membuka acara hari ini, mari ibu-ibu sekalian kita buka kegiatan hari ini dengan lafaz basmalah. Oke, sebelum saya melanjutkan kegiatan, kita ice breaking sebentar ya Bu ya. Ice breakingnya nggak usah berat-berat, cuma bertepuk saja. Ketika saya mengucapkan kata pagi, maka tepuk sekali. Pagi. Kemudian kalau saya mengucapkan kata siang, berarti tepuk dua kali. Siang. Kalau malam berarti tidak jadi tepuk. Kalau tepuk-tepuk kan malam berisik ya Bu ya, waktunya tidur. Nah, sudah siap? Ya. Ini mengelola konsentrasi. Pagi, siang, malam. Ya, berarti konsentrasi. Ulang, sekarang saya mengucapkannya lebih cepat. Siang, pagi, malam. Malam, siang, pagi, siang, pagi, malam, siang, pagi, malam, siang, malam. Berarti itu konsentrasi. Gak apa-apa, berarti sudah banyak yang konsentrasi di semua ya. Di sini izin ibu-ibu semuanya, di sini saya akan menyampaikan program rencana tidak lanjut saya. Program rencana tidak lanjut saya ini adalah tugas dari program PKG PJOK yang saya jalani saat ini. Nah, ini dikasih tugas untuk berbagi praktek baik kepada ibu-ibu semuanya. Nah, program rencana tindak lanjut saya ini mengambil judul yaitu menguatkan ikatan sosial anak melalui permainan tradisional tarik tambang. Nah, jarang-jarang anak PAUD melakukan kegiatan permainan tradisional tarik tambang. Ya enggak Bu? Iya. Nah, apa yang melatar belakangi saya mengambil judul ini? Yang melatar belakangi saya mengambil judul ini adalah adanya kemunduran permainan tradisional
tradisional di lingkungan anak-anak. Disebabkan seiring perkembangan teknologi di era modern ini, yaitu dengan adanya pengaruh permainan digital yang di situ cenderung individualitis, sehingga menyebabkan anak tuh mager, males bergerak. Bener nggak Bu? Nah, ketika anak-anak sudah bermain gadget, di situ anak tidak bergerak, tiduran, rebahan pastinya kan. Kemudian sosial emosionalnya akan cenderung terganggu. Nah, ada anak yang main gadget, umpama diganggu kawannya diajak main, pasti dia merasa terganggu. Dia tidak mau diganggu, pengennya main sendiri. Itulah yang melatar belakangi kenapa saya mengambil judul ini. Nah, dengan adanya permainan tradisional yang nanti kita terapkan di PAUD ini, yang tujuannya untuk menekankan pada perkembangan sosial emosional anak. Di situ kita bisa lihat dari segi kerjasamanya, kolaborasinya, dan toleransi dan empatinya yang pastinya. Dan dalam permainan tarik tambang ini tidak hanya menerapkan dari segi sosial emosionalnya saja, Ibu sekalian, tapi di sini juga menerapkan model pembelajaran gerak dan kebugaran sehat jasmani. Selanjutnya, nah, dalam judul menguatkan ikatan sosial anak ini melalui permainan tradisional tarik tambang ini memiliki potensi yang sangat besar sekali, Ibu-ibu sekalian. Nah, bisa meningkatkan beberapa aspek perkembangan di anak PAUD. Yang pertama, apa yang berkembang? Keterampilan sosialnya, yang di situ meliputi kerjasama. Nah, kerjasama ini pasti kalau anak TK lagi perlombaan tarik tambang, pasti akan melakukan kegiatan kerjasama tim. Nah, kemudian komunikasi, nah itu pasti juga. Kemudian toleransi di sini pas permainan tarik tambang itu anak harus toleransi, umpama dia kalah menerima kekalahannya. Terus yang kedua adalah perkembangan emosional. Nah, perkembangan emosional ini dari kepercayaan diri. Nah, ketika anak itu mengikuti kolaborasi aktif dalam kegiatan tarik tambang ini, ya pasti ketika menang dia akan merasa percaya diri. Kemudian yang berkembang lagi sosial emosionalnya, pengendalian diri. Di sini anak pengendalian diri, bisa mengendalikan diri dari segi emosi, kecewa, ibaratnya sesuatu yang tidak diharapkan dia bisa manajemennya itu, jadi tidak egois. Kemudian empati, nah itu pasti. Yang ketiga, perkembangan aspek fisik. Dengan kegiatan tarik tambang itu pengembangan fisik itu dari kekuatan otot tangan, otot bahu, otot lengan itu pasti bergerak semuanya. Dan kelincahan, kalau tarik tambang nggak lincah dia ya pasif berarti. Kemudian koordinasi, pastinya pas tarik tambang itu mereka akan berkoordinasi dengan teman-temannya. Kemudian nilai-nilai positif yang akan berkembang yaitu sportivitas. Nah, di sini anak akan memiliki sifat sportivitas di dalam permainannya. Kemudian kerjasama tim juga, mereka akan menilai bahwasannya kerjasama tim itu wajib dilakukan ketika melakukan perlombaan tarik tambang. Kemudian yang terakhir yaitu aspek disiplin. Disiplin ini anak dituntut untuk disiplin mengikuti aturan-aturan permainan di dalam tarik tambang tersebut. Next, selanjutnya Ibu. Nah, tujuan program di sini saya mengambil tujuan program pembelajaran PJOK dulu ya, Ibu-ibu sekalian, bahwasanya pembelajaran PJOK itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, pada peserta didik, agar di situ peserta didik bisa
bergerak dan sehat sepanjang hayat. Untuk itu sebagai pendidik kita harus memberikan pembelajaran secara langsung kepada anak didik kita, yaitu contohnya yang saya buat yaitu dengan menggunakan permainan tradisional tarik tambang. Adapun tujuan dari program saya sendiri adalah memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik pada proses pembelajaran PJOK. Kemudian peserta didik mampu mengenal dan melestarikan permainan tradisional tarik tambang. Ya, kita kenalkan sejak dini. Biasanya tarik tambang itu kan kita ketahui pada umur-umur kelas SD itu baru dikenalkan. Tapi kalau bisa, pas usia dini kita kenalkan. Bagaimana caranya? Apa harus pakai tali tambang yang seperti di lapangan itu? Tidak harus seperti itu. Kita bisa menggunakan kain panjang. Bisa kita gunakan kain panjang. Kemudian peserta didik mampu membangun kerjasama dan mempererat hubungan sosial antar teman sebayanya dengan baik. Itulah tujuan program yang akan saya lakukan. Next. Kemudian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu pengenalan dan perencanaan proyek serta mengkoordinasi terkait jadwal dan tempat pelaksanaan program bersama guru-guru, kemudian komunitas belajar sekolah dan bersama kepala sekolah pastinya. Nah, di mana terkait jadwalnya? Bisa kita lakukan ketika menghadapi perlombaan 17 Agustus. Itu bisa. Kemudian bisa kita laksanakan ketika menghadapi acara ulang tahun kita. Itu juga bisa kita adakan. Nah, ketika sudah dikoordinasi dengan guru-guru, kelompok komunitas belajar sekolah dan kepada kepala sekolah, kalau sudah disetujui, kita koordinasi, kita sosialisasikan kepada wali murid, bisa lewat WA, kemudian kita meminta umpan balik terkait perkembangan program tersebut. Kemudian kalau sudah disosialisasikan, kita kolaborasi dengan pihak-pihak yang terlibat, bisa kolaborasi dengan dewan guru, terus dengan orang tua dan sebagainya. Lanjut. Hasil yang diharapkan program yang saya laksanakan ini, hasil yang saya harapkan di sini peserta didik mampu membangun kerjasama melalui partisipasi aktif dalam permainan tradisional. Kemudian peserta didik mampu memecahkan masalah dan berkolaborasi antar teman melalui permainan tradisional tersebut. Kemudian peserta didik mampu mempererat hubungan sosial dengan teman sebayanya. Itulah yang kami harapkan, hasil yang akan kami harapkan. Selanjutnya, nah ini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama yaitu sasaran program. Sasaran program kegiatan ini adalah peserta didik kelompok B, TK Negeri Pembina 01. Kalau adik-adik A itu kan masih kecil, jadi rawan. Jadi yang kita ambil adalah kelompok B. Kemudian anggaran program. Nah, biasanya kalau ada kegiatan itu pasti ada anggaran ya ibu sekalian. Kita senggol ibu kepala sekolah mengenai masalah anggaran. Untuk anggaran program itu biasanya ditanggung sekolah. Kemudian selanjutnya keterlibatan komunitas. Di sini kepala sekolah yang pastinya mendukung, kemudian komunitas belajar sekolah dan semua guru serta peserta didik yang terlibat langsung. Next, selanjutnya, nah di sini ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah atau kelas. Di sini sebenarnya ada 7 modal aset yang bisa kita manfaatkan, tapi ketika sudah observasi di sekolah kita hanya ada 4 aset yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu aset manusia.
Nah, aset manusia ini termasuk kepala sekolah, dewan guru, peserta didik, wali murid. Kemudian yang kedua yaitu aset fisik. Aset fisik ini yang meliputi fasilitas sekolah seperti lapangan yang luas, aula yang luas, kemudian peralatan yang memadai. Kemudian yang ketiga aset finansial. Nah, aset finansial ini meliputi dana tadi. Kemudian yang terakhir yaitu yang bisa kita manfaatkan aset lingkungan. Kita bisa menggunakan aula yang ada di sekolah, halaman yang ada di sekolah, atau kita pengen perubahan sedikit, yaitu melakukan outbound kecil dengan perlombaan tarik tambang di taman kota juga bisa. Next, selanjutnya. Nah, rencana kegiatan dan evaluasi. Nah, rencana kegiatan dan evaluasi itu selalu dilakukan dalam tahap mengerjakan proyek itu melalui diskusi yang pastinya dengan guru, dengan komunitas belajar sekolah, dan pastinya kepada kepala sekolah juga. Kemudian sumber data dapat dari guru kelas. Kemudian yang ketiga, teknik pengambilan data dengan melakukan diskusi bersama komunitas belajar sekolah dan guru kelas. Nah, untuk pengambilan data nanti peserta yang mau ikut perlombaan itu nanti kita bisa didiskusikan. Terus selanjutnya, ini ada kemungkinan tantangan. Nah, kalau kita melakukan rencana tindak lanjut itu pasti ada tantangannya. Nah, kemungkinan tantangan ini ada tantangan umum, ada tantangan khusus. Tantangan umumnya yaitu kurangnya minat anak pada permainan tradisional. Di sini anak-anak saat ini lebih tertarik pada permainan digital atau permainan gadget. Itu tantangan terbesar kita. Kemudian tantangan selanjutnya peralatan yang terbatas, karena tidak semua sekolah itu memiliki peralatan yang memadai untuk tarik tambang, apalagi untuk kelas PAUD atau TK. Kemudian kurangnya pengetahuan guru atau pendidik mengenai permainan tradisional. Ini untuk guru-guru yang modern mungkin ya. Kalau untuk guru-guru yang lama insya Allah sudah paham dengan permainan tradisional. Kemudian tidak semua guru atau pendidik familiar dengan permainan tradisional dan manfaatnya. Nah, nggak tahu manfaatnya, jadi dikesampingkan aja permainan itu. Nah, itu tantangan umumnya. Nah, tantangan khususnya yaitu masalah keamanan pada anak. Nah, dalam kegiatan tarik tambang itu perlu pengawasan ketat untuk mencegah terjadinya kecelakaan selama permainan. Nah, itulah tantangan khususnya. Jadi masalah keamanan pada anak-anak. Nah, keterlibatan orang tua itu pasti kita butuhkan ya. Nah, insya Allah itu saja presentasi pemaparan saya hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mau ngasih saran, masukan, boleh, silakan. Terima kasih untuk Ibu Bawan atas waktunya. Di sini mengapa untuk anak TK Ibu melakukan permainan tradisional ini mengambil temanya tarik tambang? Kenapa enggak yang lain? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, otomatis di situ kan tadi katanya ada tantangan umum. Iya. Bagaimana cara ibu mengatasi anak yang kurang minat pada permainan ini? Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama, mengapa saya memilih permainan tarik tambang untuk melakukan rencana tindak lanjut ini? Yang pertama, sebenarnya banyak ada yang di program-program yang dulu tuh milih senam, milih apa gitu kan. Jadi saya pilih yang terbaru.
yang belum biasanya orang melakukannya. Nah, terus tarik tambang ini biasanya kan tidak diterapkan di PAUD. Nah, kan? Jadi saya ingin mencoba hal yang baru. Permainan ini kita terapkan di PAUD. Ya, jadi ingin mencoba hal yang baru. Ya, Ibu ya. Nggak, mungkin baru pertama ini yang menerapkan tarik tambang di PAUD. Belum ada yang mencoba. Nah, itulah kenapa saya memilih permainan tradisional ini untuk diterapkan di PAUD. Ya, makasih Bu. Karena kan kalau untuk tarik tambang itu kan untuk anak PAUD agak sedikit bahaya. Iya, sebenarnya seperti itu. Nah, ada tantangan khususnya tadi masalah keamanan. Nah, jadi kita sebagai seorang guru, ketika anak melakukan permainan tadi, kita juga harus kolaborasi dengan rekan guru lainnya. Mungkin pas di sini mungkin ada tarik tambang jumlahnya 5 anak, di sini 5 anak. Jadi guru bisa di ujungnya untuk menghindari terjadinya kecelakaan yang tidak kita inginkan. Itu. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua tadi, gimana bisa Tantangan yang dihadapi ya untuk anak yang kurang minat. nah itu biasanya tantangan yang kita hadapi pada anak yang kurang minat pada permainan tarik tambang itu karena kurangnya sosialisasi, tidak dikenalkan. Nah, karena tidak dikenalkan itu kadang anak males, karena nggak kenal jadi males. Ya. Jadi tantangan itu ya pertama-tama biar anak itu berminat dengan permainan tradisional ini, ya kita sosialisasikan, kemudian kita implementasikan. Mungkin di perlombaan-perlombaan diwajibkan ada permainan tarik tambang tersebut untuk menarik minat anak tersebut, seperti itu. Nah, sebenarnya sosialisasi ini bukan dari untuk anak-anaknya saja, bukan, tapi dari orang tua, dari guru, kemudian baru dari anak-anak itu sendiri. Salah itu Ibu. Mungkin ada ibu-ibu sekalian mau menambahi? Tidak ada? Oke. Nah, insya Allah itu Ibu jawaban dari saya. Terima kasih Ibu atas waktunya, memberikan waktu untuk saya untuk presentasi pada hari ini. Saya akhiri, apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.